Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Ikhwan fiddin azakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan pengajian membaca kitab Fathul Majid di syarh kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Ini kita masuk di pertemuan yang ke-15 ya, masuk ke pertemuan yang ke-15. Qala Syekh rahimahullah, babul khaufi minasyirki. Dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya takut dari kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul khaufi minasyirki wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan bab al-khauf minasyirki, dalil-dalil yang menerangkan wajibnya takut dari kesyirikan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalil pertama wajibnya kita takut dari kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi, untuk disekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa saja yang tidak mencapai level kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Al-ayatu tsaminah wa arba'in min suratin nisa, ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa. Asy-syarah, penjelasan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ayyushraka bihi, ay la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun. Ya, perhatikan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, untuk dipersekutukan dengannya. Tafsirnya bagaimana? Kata Ibnu Katsir, la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun. Allah tidak akan mengampuni seorang pun hamba yang menghadap kepadanya wa huwa musyrikun, dalam keadaan dia musyrik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, dalam ayat ini lafadznya fi'il an yushraka bihi, tafsirnya isim fa'il wa huwa musyrikun ya. Allah tidak akan mengampuni siapapun hamba yang menghadap kepadanya, yang menjumpainya sementara dia musyrik ya. Ya, karena memang begitu, sebutan bagi pelaku syirik akbar adalah musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha minadz dzunub, ay minadz dzunubi liman yasha'u min ibadihi, intaha.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan bagi siapa di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Intah, selesai kutipan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Fatabayyana bihadhil ayati, maka diketahuilah dari ayat ini anna syirka a'zamuz dzunub, bahwa syirik itu merupakan dosa terbesar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, karena Allah memberitahu bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat darinya. Ini menunjukkan dosa besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni siapa yang tidak bertaubat darinya. Wa madunahu minadz-dzunub fahuwa dakhilun tahtal masyiah, in syaa'a ghafarahu liman laqiyahu bihi wa in syaa'a adzabahu. Sedangkan dosa-dosa yang tidak mencapai tingkatan kesyirikan maka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, mengampuni orang yang menghadap kepadanya membawa dosa itu. Wa in syaa'a adzabahu, tapi kalau Allah menghendaki lain, maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu. Ya. Jadi ini ayat An-Nisa ayat 48 ini menerangkan bahwa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, itu merupakan dosa terbesar yang Allah tidak akan mengampuninya bagi siapa yang tidak bertaubat darinya. Wa dzalika yujibu lil 'abdi syiddatal khaufi ya minasyirki alladzi hadza sya'nuhu indallah. Dan ini ya mengharuskan seorang hamba itu menjadi sangat-sangat takut dan khawatir dari kesyirikan ya. Yang kedudukan kesyirikan itu seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kedudukan kesyirikan itu seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anahu akbahul qabih, bahwasanya kesyirikan itulah akbahul qabih ya, keburukan yang paling buruk ya, kerusakan yang paling rusak ya. Wa adzlamuz zulm, kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar, kezaliman yang paling zalim. Jadi perhatikan, satu, kesyirikan itu adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni. Dua, ya, akbahul qubah ya, atau akbahul qabih, keburukan yang paling buruk. Wa adzlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Wa tanakkusun li rabbil alamin, kesyirikan itu adalah penghinaan terhadap Allah Rabbul Alamin. Wa sarfu khalisi haqqi li ghairihi, kesyirikan itu adalah memberikan hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Allah, yaitu ibadah ya. Wa adlu ghairihi bihi, dan kesyirikan itu adalah ya menyamakan selain Allah, menyejajarkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ya. Ayatul ula min suratil An'am, ayat pertama di surat Al-An'am. Kemudian orang-orang kafir itu mereka menyamakan, menyejajarkan Allah yang menciptakan mereka dengan selain Allah dalam apa? Hak ibadah. Kalau di dalam penciptaan, pemberian rizki, mencipta, mengatur, tidak ya. Orang-orang musyrik tidak pernah berkeyakinan ya berhala-berhala mereka itu sama dengan Allah dalam mencipta langit bumi dan seisinya, dalam memberi rizki ya, dalam ya memberikan keselamatan, tidak ya. Tapi dalam ibadah
Ya, dalam ibadah mereka menyamakan ya sembahan-sembahan mereka selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Wali anahu munaqidun li maqsudin innahu wali anahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri. Dan karena kesyirikan itu bertolak belakang dengan tujuan penciptaan, bertolak belakang dengan al-amr, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang maha mencipta dan satu-satunya yang memiliki hak untuk mensyariatkan, menetapkan syariat, merintah. Ya. Kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan, bertolak belakang ya dengan tujuan Allah menciptakan manusia, dengan tujuan Allah memberikan syariat kepada manusia. Munafin lahu min kulli wajhin. Kesyirikan itu membatalkan tujuan dari penciptaan dan tujuan dari syariat min kulli wajh, dari semua tinjauannya ya, dari semua tinjauannya. Wadzalika, ini apa tujuan diciptakan? Tauhid ya. Jadi ada tauhid, ada syariat ya, ada tauhid, ada syariat, ada khalqu, ada al-amr. Nah, beribadah kepada selain Allah SWT, syirik akbar ya, itu bertolak belakang dan membatalkan tauhid, juga membatalkan syariat, sehingga nggak bermanfaat pengakuan seseorang masih bertauhid ya, seseorang masih menunaikan syariat, sholat, zakat, puasa, tapi dia berbuat kesyirikan akbar, tidak bermanfaat ya, sudah terhapus, sudah batal ya. Wadzalika ghayatul mu'anadati lirabbil alamin, dan itu semua merupakan ya pembangkangan terbesar terhadap Allah Rabbul Alamin ya. Makanya blunder orang yang mengatakan ya, orang kalau melakukan syirik akbar, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak divonis musyrik kecuali kalau sudah membangkang ya, blunder. Sementara mereka mengatakan kesyirikan itu pembangkangan terbesar ya, sementara mereka mengakui dan mengatakan kesyirikan itu adalah ghayatul mu'anadah li rabbil alamin, puncak pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukannya tidak disebut membangkang ya, disebut musyrik nanti kalau sudah membangkang. Nah, ini blunder ya, mereka blunder itu ya. Wal istikbari an ta'atihi ya, wa dhulli lahu wal inqiyadi li awamirihi alladzi la salaha lil alam illa bidzalik. Kesyirikan itu, kesyirikan akbar itu merupakan pembangkangan terbesar kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, merupakan kesombongan terhadap ketaatan kepada Allah, kesombongan terhadap ketundukan, kepatuhan, penghambaan kepada perintah-perintah Allah. Sementara alam ini tidak akan baik ya kecuali dengan tauhid, kecuali dengan ketaatan kepada Allah, kecuali dengan ketundukan, kepatuhan kepada perintah-perintah Allah, kecuali dengan penghambaan kepada Allah. Dan itu sesuatu yang logis, sesuatu yang logis, barakallahu fikum ya. Kalau seorang pegawai, seorang karyawan, walillahil matsalul a'la, seorang karyawan, seorang pegawai ya, dia punya bos
punya aturan, bos punya aturan dan sebagainya. Ya, bos punya aturan dan sebagainya. Pekerjaan karyawan itu, ya, penghidupan karyawan itu, gajinya karyawan itu tidak akan baik kecuali kalau dia apa? Dia taat kepada peraturan dari bosnya. Semakin dia taat kepada peraturan-peraturan dari bosnya itu, ya, semakin dia patuh kepada peraturan-peraturan dari bosnya itu, ya, maka akan semakin baik pekerjaannya. Pekerjaannya semakin baik, ya, penghidupannya semakin baik. Ini baru sesama manusia. Yang bos itu hanya mampu ngasih seberapa kalau dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dibandingkan. Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau manusia itu dia membangkang dari Allah Subhanahu wa taala, sombong dari ketaatan kepada Allah, menolak untuk taat kepada Allah, sombong dari perintah-perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan baik dia. Segalanya dia nggak akan baik. Ya, lahir batinnya nggak akan baik dia. Dunia akhiratnya nggak akan baik dia. Ya. Kalau dia semakin tunduk patuh, semakin menghambakan diri kepada Allah, ya, maka semuanya akan baik. Ya. Jadi itu sesuatu yang logis, ya, tidak seperti perkataan, ya, orang-orang di luar Islam, ya, yang mereka bagaimana menghembuskan apa? Pemikiran kebebasan itu adalah untuk perbaikan. Itu jelas, ya, kebebasan untuk perbaikan itu jelas secara logis saja nggak ada itu, ya, secara logis nggak masuk itu, ya. Buktinya, ya, baru sepersekian persen, ya, baru 0, sekian persen rakyat demo, ya kan, rakyat demo nggak nurut sama peraturan pemimpinnya, hancur negara, ya. Katanya kebebasan demi kemajuan, kebebasan untuk kemakmuran, sudah hancur, ya. Kebebasan untuk perbaikan sudah hancur, itu enggak, itu cuma 0, sekian persen rakyat bebas, hancur sudah negara, ya kan, iya. Jadi itu hanya omongan untuk mencari jabatan, ya, bukan omongan yang logis, ya, bukan omongan yang rasional, bukan, enggak sama sekali, omongan orang enggak waras itu, ya. Famata khala minhu kharibah. Kapan alam ini, ya, kosong dari ketaatan kepada Allah, kosong dari kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, kosong dari penghambaan kepada Allah, kharib, alam ini akan rusak. Kapan alam itu tidak ada tauhid dan tidak ada syariat, alam ini akan rusak. Wa qamatil qiyamah, buktinya apa? Ya, kiamat itu datang ketika tidak lagi di muka bumi ini disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah saking rusaknya. Nabi SAW sabdakan apa? Syirarul khalqi indallah man adrakathumus sawahum ahya. Ya, manusia-manusia paling rusak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang ketemu dengan kiamat hidup-hidup. Ya. Jadi ketika alam ini sudah tidak ada tauhidnya, ya, entah itu alam secara keseluruhan ataupun sebagian dari alam ini, ya, entah itu bagian alam terkecil pribadi seseorang, ya, atau rumah tangganya atau komunitasnya, kosong dari tauhid dan syariat, maka rusak, ya, rusak. Wa qamat al-qiyamah, dan akan terjadi kiamat, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah,
rawahu Muslim. Kiamat nggak akan terjadi kecuali di muka bumi ini sudah tidak lagi ada orang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya di dunia ini, di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang bertauhid, nggak ada lagi orang yang bersyariat. Maka terjadilah kiamat, kerusakan terbesar. Ya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya, gimana kita nggak takut dari kesyirikan? Kondisinya seperti itu kesyirikan, keburukannya seperti itu kesyirikan. Ya. Wali anna syirka tasbihun lil makhluqi bil khaliqi ta'ala wa taqaddasa fi khasaisil ilahiyah. Dan karena kesyirikan itu menyamakan makhluk, menyejajarkan makhluk dengan al-khaliq, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Dalam apa? Fi khasaisil ilahiyah. Ya. Dalam kekhususan hak Allah untuk dipertuhankan, diibadahi. Kalau seseorang menyamakan makhluk dengan Allah dalam salah satu sifat saja, bukan yang khusus, ya, tapi Allah memiliki sifat itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Makhluk memiliki sifat itu sesuai dengan kelemahan dan kefakiran makhluk tersebut. Misalkan apa? Mendengar, melihat, mendengar, melihat. Kalau ada orang mengatakan dan menyamakan pendengaran dan penglihatan makhluk dengan pendengaran dan penglihatan Allah, itu orang sudah paling gila sudah. Ya, itu orang sudah paling gila. Barakallahu fikum. Ahlan. Ya, ini dalam hal yang bukan kekhususan. Ya, bukan kekhususan. Dan itu kesyirikan sudah. Tidak ada satupun orang yang mau menerima kalau ada orang lain menyamakan pendengaran seseorang dengan pendengaran Allah, penglihatan seseorang dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan dalam sifat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang setuju itu. Enggak bakalan ada yang mau terima omongan itu omongan orang gila itu mesti. Ya kan? Itu omongan orang gila. Ya. Dia katakan, ya, Syekh fulan, wali fulan yang sudah dikubur itu, ya, pendengarannya dia mendengar semua suara dimanapun berada yang memanggilnya, istighosah, minta tolong kepada dia. Gak ada orang mau terima itu. Mesti sudah dituduh macam-macam itu. Meskipun dia gak berdoa minta kepada wali yang udah dikubur itu. Bagaimana kalau menyamakan makhluk dengan Allah dalam apa? Kekhususan ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhususan hak Allah untuk diibadahi, lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Menciptakan, Allah mencipta, ini kekhususan Allah. Kekhususan Allah. Allah tidak pernah mensifati makhluk itu mencipta, karena mencipta itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang, ya, menyamakan seseorang dengan Allah mencipta, ya, dia ini pencipta juga, ya, dia menciptakan, ya, ini dia pencipta juga, sama dengan Allah pencipta. Gak ada itu orang terima, ya, gak ada orang terima, gak ada orang terima. Udahlah, nggak usah jauh-jauh kamu cerita dia menciptakan, ya, pesawat, dia menciptakan kapal, dia nggak usah besar-besar. Tolong kalau memang dia sama seperti omongan kamu, dia sama dengan Allah mencipta, tolong suruh dia ciptakan bulu hidungnya. Tolong suruh dia ciptakan bulu hidungnya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, bulu hidung sama pesawat remeh mana? Nggak bisa. Ya. Jadi kenapa kesyirikan akbar itu kita
harus takut darinya, ya, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan dosa paling besar, kezaliman paling besar. Dia menyamakan makhluk yang sangat lemah, yang fakir, dengan Al-Khaliq yang maha sempurna dalam segalanya, dalam khasaisil ilahiyah, dalam kekhususan hak Allah untuk dipertuhankan, untuk diibadahi. Ya. Min mulkid dzur wan nafa wal ata wal mana. Apa? Kekhususan Allah untuk dipertuhankan dan diibadahi. Kenapa Allah itu dipertuhankan, diibadahi? Allah yang maha memiliki, ya, kebaikan. Allah yang maha memiliki untuk memberikan kebaikan, untuk menimpakan kemadharatan, untuk memberi atau tidak memberi. Allah saja yang punya. Alladzi yujibu ta'alluqad du'a wal khaufa war raja' wa tawakkul wa anwa'al ibadati kullaha billahi ta'ala wahdah. Semua itu mengharuskan kita berdoa, ya, kita takut, kita berharap, kita tawakal hanya kepada Allah satu-satunya. Bahkan semua bentuk ibadah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Faman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahu bil khaliq. Siapa yang memberikan sebagian bentuk ibadah itu kepada makhluk, berarti dia telah menyamakan makhluk itu dengan khaliqnya. Dalam apa? Kekhususan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'ala man lam yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran syabihan biman lahul hamdu kulluh wa lahul khalqu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya. Dia, ya, menyamakan makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari keburukan, untuk mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, apalagi menghidupkan atau mematikan, apalagi membangkitkan setelah kematian. Dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, man lahul hamdu kulluh, yang maha terpuji dalam segalanya, lahul khalqu kulluh, yang maha mencipta semuanya, lahul mulku kulluh, yang maha memiliki kerajaan seluruh alam ini, biyadil khairu kulluh, yang berada di tangannya segala kebaikan, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan yang segala urusan kembali kepadanya semuanya. Disamakan. Ya, ini berat ini. Ya. Kalaulah seseorang itu menyamakan ketua RT dengan presiden, itu aja presiden udah ngamuk-ngamuk. Presiden udah ngamuk-ngamuk itu. Ketua RT samakan sama presiden. Wah, itu sudah presidennya ngamuk-ngamuk itu. Ya. Bagaimana menyamakan makhluk yang lemah dari segala tinjauan dan dari segala sisinya, yang fakir dari segala tinjauan dari segala sisinya, namanya juga makhluk. Ya. Disamakan dengan Al-Khaliq yang maha terpuji, maha sempurna dalam segalanya, tiada cacat dan kekurangan sedikit pun. Ya. Betul-betul itu tanakkus li rabbil alamin, penghinaan. Ya, a'dhamat tanakkus itu. Itu merupakan penghinaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Ya, kalau seorang ketua RT samakan dengan seorang raja, seorang presiden, itu presidennya merasa terhina sudah. Ya kan? Penghinaan itu kepada presiden. Ya, ketua kelas disamakan dengan wakil presiden. Wah, penghinaan itu kepada wakil presiden itu. Ya. Ini baru sama makhluk yang sama-sama lemah, sama-sama memiliki banyak kelemahan dari segala tinjauannya, sama-sama fakir. Bagaimana dengan yang menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq?
a'zamu tanaqqus li rabbil alamin. Kesyirikan akbar, ya, itu adalah bentuk penghinaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nasallallahu alaihi wasallam digeser, digiring, coba digiring kepada pembahasan-pembahasan, ya, tentang asma wa sifat yang berkaitan dengan, ya, menyamakan nama dan sifat Allah, menyamakan nama dan sifat makhluk dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tapi kemudian umat digeser dari perkara penyamaan yang paling rusak, paling zalim, paling buruk, paling menghina Allah. Ini kesalahan besar, ya, yaitu apa? Syirik akbar dalam hak khusus Allah, yaitu ibadah. Ini kesalahan terbesar itu, ya. Fa'azimmatul umuri kulliha biyadihi subhanah. Segala urusan itu, ya, keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Marji'uha ilaih. Semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana wa lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. La mani alima a'ta wa la mu'ti lima mana. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi apa yang akan Allah berikan. Sebaliknya, kalau Allah tidak akan memberi, tidak ada satupun yang mampu memberi. Alladzi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsikalaha. Allah yang apabila telah membukakan rahmatnya untuk seseorang, siapapun itu, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Sedangkan kalau Allah, ya, mencegah rahmatnya untuk siapapun itu, tidak ada selain Allah yang mampu membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu dzul izzah al balighah, maha pemilik izzah yang maha sempurna, al hakim, ya, al ihkam wal itqan, ya, fi jami asma'i wa sifatih, yang maha sempurna dalam segala sifat dan nama-namanya. Fa aqbahu tasbih. Jadi kalau kalian ribut-ribut pembahasan menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan sifat Allah dengan makhluk, itu mujassimah, itu wahabiyah, ya, menyamakan, ya, Allah, sifat Allah dengan sifat manusia, dengan sifat makhluk. Dia bilang Allah punya tangan, dia bilang Allah punya wajah, dia bilang Allah punya mata, dia bilang Allah berfirman, berbicara, dia bilang Allah duduk di atas singgasananya, dia bilang Allah turun, dia bilang Allah tertawa. Itu mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluknya, sementara dia adalah musyrikun, ya, dia adalah tukang istighatsah kepada kuburan-kuburan, ya, dia sudah terjerumus dalam dua bentuk dosa yang sangat berat. Satu, berdusta dan dalam tuduhannya terhadap ahli tauhid. Yang kedua, dia terjerumus dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu apa? Menyerupakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang paling buruk, yaitu apa? Kesyirikan, ya. Fa aqbahu tashbih. Jadi bentuk menyerupakan makhluk dengan Allah yang paling buruk itu tashbihul ajizil faqir bidzat bil qadiril ghani bidzat, menyamakan makhluk yang sangat lemah, ya, yang sangat lemah dari segalanya, ya, bidzat, memang dia zatnya sangat lemah,
dengan Al-Qadir Al-Ghani bidzat, dengan zat Allah yang maha mampu atas segalanya, maha kaya atas segalanya, maha sempurna dalam segalanya. Ya. Ini bentuk penyerupaan, penyamaan yang paling buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisil ilahiyah, dan diantara kekhususan sifat-sifat ketuhanan Allah, yang sifat-sifat Allah berhak satu-satunya untuk diibadahi, al-kamal mutlak min jami'il wujuh alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Allah itu maha sempurna, ditinjau dari apapun. Allah itu maha sempurna dengan kesempurnaan yang paling sempurna. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun ketidaksempurnaan. Mau ditinjau dari apapun tidak ada. Allah maha sempurna zatnya, Allah maha sempurna nama-namanya, Allah maha sempurna sifat-sifatnya, Allah maha sempurna perintah-perintah dan larangan-larangannya, hukumnya. Allah maha sempurna takdirnya dan keputusannya. Allah maha sempurna balasan-balasannya. Dalam segalanya Allah maha sempurna. Tidak ada sedikit pun cacat dan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sehingganya Allah berhak untuk diibadahi, karena selain Allah memiliki kekurangan, memiliki ketidaksempurnaan. Ya, selain Allah zatnya tidak sempurna. Selain Allah nama dan sifatnya tidak sempurna. Selain Allah kalau punya perintah, punya larangan, tidak sempurna perintah dan larangannya. Selain Allah punya keinginan, punya kehendak, tidak sempurna keinginan dan kehendaknya. Selain Allah kalau dia membalas, enggak sempurna. Banyak kekurangan dalam balasannya, banyak ketidakadilannya. Ya, apalagi makhluk, apalagi manusia. Makhluk yang paling mulia apa? Manusia. Itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa? Ya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, manusia itu sangat zalim, sangat tidak adil, jahul, sangat jahil. Padahal manusia itu makhluk walaqad karramna bani Adam, ya kan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan selain manusia? Kerbau, mau dikasih label kiai sekalipun, kalau kerbau ya tetap lebih mulia manusia. Ya, batu, pohon, mau dikasih label apapun, Ki Ageng lah, kiai lah, kasih label apapun, masih tetap lebih mulia manusia. Ya, binasul Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, binasul Quran. Faddalnahu ala katsirin man khalaqna tafdila. Kami berikan keistimewaan pada manusia itu di atas semua makhluk yang kami ciptakan. Coba, sampai-sampai para malaikat aja, sampai-sampai para ulama aja beda pendapat. Ya, manusia yang soleh, yang taat dengan malaikat itu lebih afdol siapa? Ya, di tafsir ya, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika khairul bariyah. Khairul bariyah, yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah khairul bariyah, makhluk-makhluk terbaik. Terus afdal mana? Manusia yang beriman dan beramal saleh dengan malaikat. Beda pendapat itu ulama. Itu saja kalau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan penyamaan yang paling rusak, paling buruk, paling kotor. Bisa-bisanya orang yang melakukan penyamaan yang paling buruk, paling kotor, melakukan kezaliman paling zalim, melakukan dosa terbesar yang tidak akan diampuni, disebut muslim, yang artinya mustaslim lillah bitauhid wa ta'ah al-bari' minasyirki wa ali. Disebut muslim yang artinya itu orang yang berserah diri totalitas kepada Allah dengan mentauhidkannya,
taat kepadanya, berlepas dari kesyirikan. Gimana itu? Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang menyebut pelaku syirik akbar, pelaku ibadah kepada selain Allah itu sebagai muslim, itu lebih butuh akalnya untuk diobati ketimbang dikasih dalil. Ya. Akalnya lebih butuh untuk mentalnya lebih butuh untuk didandani daripada dikasih dalil. Sehingganya di asal dinul Islam, ya, di syarah asal dinul Islam, kenapa ada golongan seperti itu? Karena dia tidak mengerti, ya, indahnya tauhid, sisi-sisi kebaikan tauhid, dan tidak mengerti betapa sangat buruknya, rusaknya kesyirikan. Dia nggak ngerti. Wadzalika yujibu, kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, di puncak kesempurnaan, tidak ada sedikit pun cacat dan ketidaksempurnaan dan kekurangan, mengharuskan antakunal ibadatu kulluha lahu wahdah, mengharuskan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya. Ya, wa ta'zim wal ijlal wal khasyah wad du'a wal raja wal inabah wa tawakkul wa taubatu wal isti'anatu wa ghayatul hub ma ghayatul dhul, mengharuskan pengagungan, pemuliaan, rasa takut, doa, berharap, taubat, istighfar, tawakal, ya, mohon pertolongan, mohon ampunan, puncak kecintaan yang dibarengi dengan puncak merendahkan diri. Kullu dzalika yajibu aklan wa syar'an wa fitratan an yakuna lillahi wahda. Baik ditinjau dari logika, syariat maupun fitrah, semua itu harus hanya untuk Allah satu-satunya. Wa yamtani aklan wa syar'an wa fitratan an yakuna lighairihi. Dan mau ditinjau dari akal, syariat maupun fitrah, logika, rasionalitas, syariat maupun fitrah, tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah salah satu rahasia kenapa orang musyrik itu berbuat kesyirikan. Allah sebut di dalam surat Az-Zumar, ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Kalau bahasa kita, nggak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, ya. Ini perasaan, ya, perasaan sedikit saja menganggap remeh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bahaya. Ya, itu berbahaya. Ya, itu bisa dijadikan bibit yang terus akan disiram, dibesar-besarkan, dirawat oleh setan, oleh iblis, sampai besar menjadi orang musyrik. Nanti akan datang bab tersendiri dalam kitab ini, ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi itu, ya, di bab terakhir. Dan juga nanti juga akan datang tentang tercelanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahayanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala syai'an min dzalik bi ghairihi faqad syabbaha dzalikal ghair biman la syabiha lahu wa la mithla lahu wa la nidda lahu wa dzalika aqbahu tashbihi wa abtaluhu. Maka barang siapa yang melakukan bentuk-bentuk ibadah ini, satu ibadah saja dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyamakan
selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan Allah zat yang maha sempurna, tidak ada sekutu baginya, tidak ada satupun yang serupa yang sama dengannya, tidak ada satupun tandingan baginya. Wa dzalika aqbahut tasbih wa abtaluhu, dan itu merupakan bentuk menyamakan dua hal ya yang berbeda, yang paling kotor, yang paling batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasara yang menyamakan Allah dengan makhluk, memiliki anak, ya kan? Memiliki anak, memiliki ibunda. Allah tutup surat Al-Ikhlas itu dengan apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sepadan, sejajar dengan Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang sepadan, sejajar dengan Allah SWT. Kalian itu wahai orang-orang Nasara, wahai orang-orang Yahudi, menyamakan Allah dengan manusia, ya, punya anak, punya ibunda, ya. Padahal Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingkari dengan keras, dan suratnya disebut surat apa? Al-Ikhlas. Surat tauhid Al-Ikhlas. Nah, bagaimana yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dalam ibadah? Berbagai ibadah diberikan kepada makhluk, padahal itu hak Allah satu-satunya. Lebih parah itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falihadil umur wa ghairiha, karena semua hal yang telah dijelaskan itu tadi, akhbar subhanahu wa ta'ala nahu la yaghfiruhu. Allah kemudian memberitahukan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 48 tadi, bahwa Allah tidak akan mengampuni siapapun hamba yang musyrik kecuali dia bertobat. Ma'anahu kataba ala nafsi rahmah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewajibkan atas dirinya rahmat. Padahal Allah itu Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin. Allah itu adalah maha paling menyayangi, mengasihi, maha paling besar rahmatnya. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, maha pemberi maaf. Subhanallah. Ya, saking maha pengampunnya Allah. Al-Halim, maha, kalau bahasa kita, maha penyabar. Saking maha penyabarnya Allah, maha pengampunnya Allah, maha pemberi maafnya Allah, maha rahmatnya Allah. Allah itu nggak langsung mengadab, nggak langsung menimpakan hukumannya kepada orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Dikasih kesempatan, ya, kasih kesempatan untuk hidup, ya. Orang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT masih dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih rezeki sama Allah, ya, dikasih fasilitas sama Allah. Bahkan kadang, ya, rezeki yang Allah berikan kepada dia itu melebihi yang Allah berikan di dunia ini kepada ahli tauhid, ya kan? Kasih kesempatan dia untuk saking maha rahmatnya Allah SWT. Tapi kalau dia mati tidak bertaubat darinya, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia sampai akhiratnya yang menempel, melekat pada dirinya gelaran-gelaran yang paling buruk. Gelaran-gelaran yang paling buruk. Ya, saking buruknya itu, ya, sampai apa? Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala disifati, ya, lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Iya, hewan ternak itu sudah makhluk paling sesat sudah. Ya.
Hadza makna kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini ya makna dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, itu tadi yang kita baca tadi itu kutipan-kutipan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab Shawa'iqul Mursalah. Shawa'iqul Mursalah itu kitab membantah Jahmiyah dalam persoalan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati raddun alal khawarij. Jadi ini tadi sekian alasan kenapa sih musyrik itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit pun nggak ada ampunan buat ahlu syirik itu, nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Mau di alam kubur, mau di apalagi di hari kiamat nanti, apalagi sudah di neraka jahanam, nggak ada sedikit pun. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha aqila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, diseret lagi masuk ke dalam neraka, nggak pernah keluar. Selesai. Dalam rentetan surat Al-Baqarah itu antum baca ya, mulai dari ayat yang subhanallah di surat Al-Baqarah itu ya, yang akhirnya akhir rentetan akhir ayat itu wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, itu sangat bagus itu rentetan ayat itu ya, dibaca ya. Apalagi kalau dibaca dengan tafsirnya Syekh Sa'di, wah itu masya Allah, jelas sekali itu. Ya. Allah itu sudah sebaik itu gitu loh. Kok masih ada yang berbuat kesyirikan? Ya, diterangkan oleh Allah kenapa dia masih berbuat kesyirikan. Ya. Sehingga tidak diampuni dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Diterangkan dalam rentetan ayat itu. Kemudian kata Syekh Abdurrahman menjelaskan ayat An-Nisa 48, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni ya pelaku-pelaku dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fil ayah raddun alal khawarij al-mukaffirina bidzunub. Ayat ini membantah orang-orang khawarij yang mereka mengkafir-kafirkan orang Islam sebab dosa. Apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Dosa-dosa yang tidak mencapai level syirik. Ya. Ini kopi nih, kalau yang butuh kopi. Ya. Jadi ayat ini membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengkafir-kafirkan orang Islam sebab dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan akbar tadi. Wa 'alal mu'tazilatil qailina bi anna ashabal kaba'ir minal mu'minin mukhalladuna finnar wa laysu indahum bi mu'minin wala kuffar. Ayat ini juga membantah. Buktinya membantahnya gimana? Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapa yang Allah kehendaki akan Allah ampuni. Ya. Sementara orang Khawarij mengatakan apa? Kafir pelaku dosa itu, kafir nggak diampuni. Ya. Ayat ini juga membantah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Aqlaniyun yang mempertuhankan akal, ya, tetapi nggak berakal. Ya, dia mempertuhankan akal tapi tidak berakal, karena yang dipertuhankan itu adalah hawa nafsu, yang dipertuhankan itu hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya wa adallahu Allahu ala ilm. Dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, punya wawasan. Ya.
tapi mempertuhankan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas pengetahuannya. Ya, paling sedih itu ya. Kalau punya wawasan, punya pengetahuan, punya ilmu, tapi sesat, itu paling sedih itu sebenarnya. Paling sedih itu. Ya. Ya kan? Kalau orang nggak punya ilmu, bodoh kok sesat, itu mesti orang bilang, yo pantes orang pinter gitu kan? Mesti orang akan komentarnya kan begitu. Ya. Orang nggak baca, orang yang buta aksara, nggak bisa baca, ya kan? Nggak bisa baca dia. Di lampu lalu lintas di Apil ada tulisan belok kiri jalan terus, tapi dia nggak bisa baca. Dia berhenti ya, lampu merah ya, berhenti dia, ya kan? Padahal mau belok kiri, tapi karena dia orang nggak bisa baca, di klakson sama belakangnya, dia cuma tengok aja kan? Iya. Dikasih tahu sama sebelahnya, Mas, belok kiri jalan terus. Oh, nggak tahu saya, itu loh ada tulisannya, saya nggak bisa membaca. Oh, pantas mesti orang kan bilang gitu. Tapi coba kalau dia orang pinter, dia bisa baca aja, nggak usah pinter, dia bisa baca aja. Ya, dia orang bisa baca, tahu kanan tahu kiri, belok kiri jalan terus, tapi dia mandek, wah mesti dunek-unek gitu ya. Ya, mesti diomelin macam-macam gitu. Bisa. Nah itu, makanya paling sedih orang kalau adallahullahu ala ilm. Ya. Disesatkan oleh Allah di atas ilmu, itu paling sedih itu. Ya, saking menyedihkannya, dalam surat Al-A'raf itu Allah perumpamakan orang seperti itu dengan apa? Makhluk yang paling kotor, yaitu apa? Anjing. Ya, yang najisnya najis apa? Najasahnya mughalladhah itu, ya kan? Iya itu. Samakan dengan anjing. Ya, kalau orang bodoh sesat, Allah perumpamakan dengan hewan ternak. Hewan ternak. Tapi kalau pinter sesat, Allah sama perumpamakan dengan apa? Anjing yang najisnya itu najasah mughalladhah. Sallallahu alaihi. Nah ini Mu'tazilah, Aqlaniyun. Ya. Makanya hati-hati juga ya. Punya otak sisa gitu ya, hati-hati juga ya. Al-Mu'tazilah ayat membantah Mu'tazilah, mereka yang berpendapat bahwa orang-orang mukmin pelaku dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan, dosanya itu mereka di akhirat kekal di neraka, di dunia nggak mukmin nggak kafir. Terus apa jenenge? Hah? Nggak mukmin nggak kafir. Nggak mukmin nggak kafir. Gimana itu? Agamanya mas agama KTP, nggak mukmin nggak kafir. Iya. Nasallallahu. Wala yajuzu an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha 'ala ta'ib. Ya. Dan tidak benar kalau ditafsirkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, itu mencakup orang yang tobat, mencakup orang yang sudah tobat, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya yang bertobat. Tidak benar. Kenapa? Li'anna ta'ifa'inna ta'iba minasyirki maghfurun lahu. Itu minasyirik. Karena orang yang bertobat itu andai pun dosanya syirik, kalau dia sudah bertobat darinya mesti diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Liman tab. Ya. Katakan wahai Nabi SAW, wahai para hamba-hambaku yang kali mereka itu berbuat dosa-dosa, ya, mereka berbuat kezaliman atas diri mereka, la taqnatu mir rahmat. Katakan kepada mereka, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Semua dosa, sampai pun itu dosa syirik, dosa kafir,
Ya, ada yang lebih parah nggak dari dosa syirik, dosa kafir? Ateis. Ya, ateis. Ya, kalau syirik masih mengakui Tuhan kan? Ya, kafir masih mengakui Tuhan. Ateis. Ya, lebih parah lagi ya kan? Iya. Mengalahkan iblis. Ya, mengalahkan iblis. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Kalian nggak usah putus asa dari rahmat Allah SWT. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an liman taba. Karena Allah itu mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Bagi yang bertaubat. Ya. Fahuna amma wa atlaqa li'anal murad bihi taib. Dalam ayat ini Allah menyebut semua dosa. Dan Allah mengatakan yaghfiru, Allah mengampuni semua dosa. Kenapa? Li'anal murad bihi at-taib. Karena yang dimaksud dalam ayat Az-Zumar ini, Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Bagi yang bertaubat, semua dosa diampuni bagi yang bertobat. Ya. Bahkan seandainya dosanya seperti Fir'aun sekalipun, mengaku diri sebagai apa? Tuhan. Ya. Kalau bertobat diampuni. Wa hunaka khassa wa 'allaqa. Tetapi ya, di dalam ayat An-Nisa Allah mengkhususkan wa yaghfiru ma duna dzalika, khusus dosa yang tidak mencapai level syirik, wa 'allaqa, dan memberi syarat lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, li anal murad bihi man lam yatub. Karena yang dimaksud dalam ayat An-Nisa, Allah mengampuni siapa saja yang berbuat dosa selain kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya orang yang tidak bertaubat, orang yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak mencapai level syirik, ya, dia belum bertobat, udah kadung keburu mati, maka bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mengampuninya, Allah mengadabnya, Allah akan adab dia. Ya. Tetapi ayat yang dalam surat Az-Zumar itu berbicara tentang orang yang bertaubat. Maka semua dosa kalau bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada mulakhasu qauli Syekhul Islam. Ini ya ringkas dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu alam. Kita break sebentar ya, mematikan rekaman supaya enggak terlalu berat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alhamdulillah. Ada bentar lagi ya? Berapa sih ada? Sorry ya,